فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan bertawakal pada Allah Ta'ala semata, kita melanjutkan pembahasan kitab ini, Syarah Muqaddimah Aqidah Qayrawaniyah. Ini Syarah Muqaddimah kitab Al-Jami' karya Imam Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Ifriqi rahimahullahu ta'ala, yang mana syarahnya ini adalah karya Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kita di akhir muka surat 39. Setelah menyebutkan bahwasanya akidah, bahwasanya tafsir Ahlus Sunnah untuk makna istawa itu bukanlah makna istilah wal qahr wal ghalabah wal mulk, penguasaan setelah perebutan atau penundukan atau kemenangan atau kekuasaan. Alladzi dhannatil mu'tazilatu wa man qala bi qaulin annahu ma'na istiwa, yang mana orang-orang Mu'tazilah dan yang berpendapat dengan pendapat mereka bahwasanya itulah makna istiwa. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian dari mereka mengatakan innahu 'alal majaz la 'alal haqiqah, bahwasanya kalimat istawa, alal arsy istawa, summa istawa alal arsy ini majaz, sekedar gaya bahasa, tidak sesuai dengan hakikatnya. Dan tentunya ini kalam batil telah dibantah dengan pembantahan yang sangat panjang lebar dan mendalam oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau mengatakan, beliau maksudnya adalah yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Mawhab al-Maliki rahimahullah. Wa yubayyinu su'a ta'wilihim fi istiwa'ihi ala arsyih, dan yang menjelaskan buruknya penakwilan mereka tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya, ala ghairi ma ta'awwaluhu minal istila'i wa ghairi, bahwasanya itu sebenarnya tidak seperti yang mereka takwilkan. Takwil mereka berupa apa? Min di sini adalah tabyin karena datang setelah ma'al mausulah, yang berupa istilah, yaitu penguasaan setelah setelah perebutan. Wa ghairi, ataupun takwil-takwil yang lain yang telah disebutkan tadi, ma qad alimahu ahlul ma'qul, yang mana itu telah diketahui oleh para ahli akal, annahu lam yazal mustaulian ala jami'i makhluqatih, bahwasanya Allah terus menerus berkuasa. Ini kalau kita mengakui atau menerima, mengalahlah mimbabi tanazzul, yaitu mengalah tanazzul, bahwasanya istilah maknanya adalah menguasai. Padahal kita tahu makna istilah itu adalah menguasai setelah terjadinya perebutan. Misalkan kita katakan istilah artinya sekedar menguasai, maka jelas orang berakal tahu Allah terus menerus dan senantiasa menguasai semua makhluknya. Ba'da ikhtira'ihi laha, setelah dia menciptakan mereka. Tak perlu dengan apa? Summastawa alal arsy, setelah menciptakan langit dan bumi barulah Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Nggak ada gunanya untuk menceritakan itu. Sebelum langit dan bumi dicipta pun Allah Ta'ala juga mestinya menguasai semua makhluk, tidak perlu menunggu sampai langit dan bumi diciptakan. Kata beliau, wa kana al-arsyu wa ghairuhu fi dzalika sawa'a, dan arsy serta yang lainnya dalam masalah kekuasaan Allah itu sama. Ya, apa bezanya?
sehingga Allah mengkhususkan istawa alal arsy. Tak ada di dalam Al-Quran wa Sunnah Allah Ta'ala istawa di atas yang lainnya. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan istiwa kepada arsy? Menunjukkan bahwasanya istiwa memang maknanya bukan al-qahr walal ghalabah walal muluk dan semacam itu. Masalah menguasai, jelas Allah menguasai semuanya, bukan hanya arsy. Tayyib. Fala makna li ta'wilihim bi ifradil arsy bil istiwa, maka tidak ada makna, yaitu tak ada harganya bagi penakwilan orang-orang tadi dengan disendirikannya arsy di dalam istiwanya Allah. Alladzi huwa fi ta'wilihimul fasid istila'un wa mulkun wa qahrun wa ghalabah. Yang mana istiwa di dalam takwil mereka yang rusak adalah istilah. Tadi itu istilah ya, yaitu apa? Penguasaan atau penguasaan setelah perebutan. Dan milk atau mulk, kekuasaan atau kepemilikan. Qahr yaitu penundukan, ghalabah yaitu kemenangan. Apa gunanya? Allah jelas menundukkan semua, bukan hanya menundukkan arsy. Kalau beliau juga mengatakan, wa dzalika aidan yubayyinu annahu 'alal haqiqah. Dan itu juga menjelaskan bahwasanya lafaz istawa 'alal arsy itu sesuai dengan hakikatnya. Kita tahu al-haqiqah asalnya dari haqa yahiqu. Haqqan maknanya adalah ma yuwafiqu lil waqi'. Hak artinya adalah yang sesuai dengan kenyataan. Takkan Allah Ta'ala bohong berbicara istawa padahal kenyataannya tidak demikian. Kalau Allah tidak jujur, siapa lagi yang lebih layak untuk dihukumi sebagai zat yang jujur? Wa man asdaqu minallah, ini ada di sini. Bi qaulihi wa man asdaqu minallahi qila, dengan firman-Nya Allah. Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Man di sini adalah istifham. Istifham apa di sini? Ingkari bimakna nafi. Yaitu memang kenyataannya tidak ada yang lebih jujur daripada Allah. Qilan ini mansub sebagai apa? Tamyiz. Baik. Tamyiz dari apa? Ini muhawwal. Muhawwal dari fa'il. Kita tahu asdaqu ini mengandungi suatu fa'il. Fa'ilnya apa? Yaitu qilan itu. Asdaqu qilan sebagai fa'ilnya, tapi kemudian berpindah menjadi tamyiz, menjelaskan apa yang belum jelas, menjelaskan apa yang masih samar-samar dari zatnya, dari zat kalimat asdaqu. Ini dalam pembahasan nahwunya. Falamma ra'al musannifun ifrada dzikrihi bil istiwa'i alal arsy ba'da khalqis samawati wa ardih, maka tatkala para penulis melihat disendirikannya penyebutan Allah terhadap istiwa, yaitu disendirikannya penyebutan arsy di dalam masalah istiwa setelah penciptaan langit dan buminya, wa takhsisahu bi sifatil istiwa, dan dikhususkannya Allah dengan sifat istiwa. Ini kalau kembali ke Allah, kalau kembali ke arsy boleh juga, yaitu sifat istiwanya Allah itu dikhususkan pada arsy, bukan dikhususkan kepada bukan umum kepada semua makhluk. Dan telah dijelaskan oleh para ulama, walaupun istawa artinya ala wartafa, tinggi, tetapi memang ada perbedaan antara sifat istiwa dengan sifat ulu. Kalau sifat istiwa ini khusus terkait dengan arsy. Kalau sifat ulu itu umum terkait dengan semua makhluk. Kalau sifat istiwa ini adalah sifat fi'liyah terkait dengan masyiat, kehendak Allah. Kalau sifat ulu ini adalah sifat dzatiyah, terus menerus dan senantiasa dia itu maha tinggi. Kemudian alimu annal istiwa ghairul istila, maka tahulah para penulis bahwasanya memang istiwa bukan istilah. Para penulis contohnya siapa? Baik yang menulis kitab secara khusus terkait dengan masalah ini seperti Imam Ad-Daruqutni, seperti juga misalkan siapa? Yaitu Imam Az-Zahabi, dan juga seperti misalkan siapa? Imam Muhammad ibnu Abi Syaibah, atau yang kitabnya itu bersifat umum yang membantah orang-orang Jahmiyah seperti Imam Ahmad, seperti Imam Ad-Darimi, dan juga seperti Imam Ibnu Abi Hatim dan yang lain-lain. Bahwasanya istiwa bukan istilah.
fa'aqarru biwasfihi bil istiwa'i ala arsyih, maka mereka mengakui Allah memang memiliki sifat istiwa di atas arsy-Nya. Dan bukankah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas? Kalau jelas berarti apa? Ya rahmatullah, ada di puncak kefasihan. Kalau Allah menghendaki istilah, Allah mampu mengatakan istilah. Kenapa Allah sampai mengucapkan istiwa? Kalau maksudnya adalah istilah. Dikatakan tidak fasih itu adalah untuk suatu zat atau seseorang atau suatu individu yang ingin mengucapkan sesuatu, tetapi karena tidak fasih dia menggunakan lafaz yang lain. Karena tidak pandai untuk menjelaskan apa yang dia inginkan sebenarnya. Sementara siapa yang lebih fasih daripada Allah? Sementara Allah lah yang mencipta segalanya, mencipta zawat, mencipta af'al, mencipta awsaf, dan mencipta ahwal. Berarti termasuk apa? Menciptakan bahasa semuanya. Jelas Allah yang paling fasih. Berarti kalau Allah inginkan, kalau Allah mengucapkan istiwa, berarti memang sesuai dengan yang dia inginkan. Ma'ruf, makna istiwa adalah apa? Tinggi di atas. Sebagaimana penggunaan lafaz istiwa ala di dalam Al-Quran di lebih dari 3 tempat itu kalau tidak salah. Semuanya maknanya adalah tinggi di atas atau menetap. Maka para penulis tadi tahu memang Allah memiliki sifat tadi wa annahu alal haqiqah la alal majaz, dan bahwasanya dia itu sesuai dengan hakikatnya, bukan berdasarkan majaz, yaitu gaya bahasa. Kita tahu abrazu alamatil majaz, apa itu? Jawazu nafyih. Alamat majaz yang paling jelas adalah bolehnya dia itu ditiadakan. Sementara bolehkah kita meniadakan kalamullah yang mengatakan istawa alal arsy? Tak boleh. Barang siapa menentang satu huruf saja yang telah pasti dalam Quran, disepakati dia itu kafir, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Apalagi sampai menentang, menafikan 7 ayat yang bicara masalah istiwanya Allah di atas arsy. Nah, tatkala tidak boleh dinafikan, berarti memang ini hakiki, bukan majaz. Li'annahu shadiqu fi qibalih. Dahirnya gitu ya, ini ada kasrah di bawah. Karena Allah adalah jujur di dalam berita yang datang dari sisinya. Ini salah baca. Fi qilih. Ya, ini titik 2 apa nana silap baca. Allah jujur di dalam ucapannya. Qil, ini masdar dari qala. Kita tahu masdar dari qala itu ada 3. Yaitu apa? Yaitu qalan wa qaulan wa qilan. Ada 3 masdar selain masdar mimi. Wa waqafu an taqyifi dzalika wa tamsilih. Namun mereka waqafu, berhenti. Mereka tidak memberikan keputusan di dalam masalah takyif dan tamsil. Dalam artian berhenti di sini tidak melakukan. Jelas untuk takyif kita yakin, kata Syekhul Islam, segala sesuatu ada kaifiatnya, cuma kita tidak tahu. Adapun untuk tamsil sebenarnya tidak layak mengatakan waqafu, tapi memang apa? Mereka terang-terangan memberikan keputusan, yaitu nafyut tamsil. Memang meniadakan penyerupaan untuk Allah. Bukan waqafu mestinya, bukan tawakuf. Tetapi memang menafikan tamsil, tak mungkin ada yang serupa dengan Allah. Idz laisa kamitslihi syai'. Ini kalimat yang menuntut, bukan tawakuf lagi, ini keputusan dan kepastian. Memang tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Inilah keputusannya, yaitu nafyut tamsil. Baik. Wa hadza lafdhuhu fi syarhih. Ini adalah lafaz dari Ibnu Mawhab Al-Maliki dalam syarah beliau. Al-wajhul khamisa asyar. Sisi yang ke-15. Annal Asy'ariyah haka ijma' ahli sunnah ala butlani tafsiril istiwa bil istilah. Bahwasanya Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah setelah beliau bertobat, beliau menukilkan kesepakatan ahlu sunnah tentang batilnya tafsir istiwa dengan istilah. Wa nahnu nadhkuru lafdhahu bi'ainih, dan kami akan menyebutkan lafaz beliau secara zatnya, yaitu kami tidak meriwayatkan secara makna, tapi betul-betul secara lafaz nanti. Alladzi hakahu anhu Abdul Qasim Ibnu Asakir, yang dinukilkan darinya oleh Al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir fi kitab Tabyini Kadzibil Muftari.
Wahakahu qablah, dan telah dinukilkan juga sebelum itu Abu Bakar ibnu Fawraq. Masalahnya setelah menukilkan itu Ibnu Fawraq tidak istiqamah, tetap dia memilih merajihkan pendapat para ahli kalam. Dan Ibnu Fawraq termasuk apa? Guru yang menyesatkan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi banyak menukil kalam salaf, tapi karena pengaruh guru yang salah memang menyebabkan apa? Beliau sering akhirnya condongnya kepada pendapat para ahli kalam, seperti dalam kitab Al-Asma wa Sifat dan juga kitab Al-I'tiqad karya Al-Baihaqi rahimahullah. Tapi jauh Al-Baihaqi lebih bersih akidahnya daripada Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq dihukum mati oleh khalifah yang baik itu siapa? Mahmud Sabaktakin rahimahullah. Dihukum mati tapi secara rahasia karena biasa masalah politik memang berat untuk dihadapi oleh penguasa sekalipun. Wa huwa maujudun fi kutubih, dan ini ada di dalam kitab-kitab beliau. Qala fi kitabil Ibanah wa hiya akhiru kutubih. Beliau berkata dalam kitab Al-Ibanah, yang mana ini akhir dari kitab Abdul Hasan, termasuk kitab yang akhir-akhir ditulis oleh Abdul Hasan apa? Selain Al-Ibanah, yaitu kitab beliau Risalatun ila Ahli Sagar, tercetak cantik dulu di Damas, kitabnya bagus itu. Dan juga kitab satu lagi apa? Yaitu Maqalatul Islamiyyin. Itu kitab-kitab yang bagus selain Al-Ibanah, walaupun tidak ada yang maksum, tapi secara umum beliau telah rujuk kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qal babu dzikril istiwa, bab penyebutan istiwa. In qala qail, kalau ada orang mengatakan atau bertanya, mata taquluna fil istiwa, apa yang Anda katakan tentang istiwa? Til, maka jawabannya, nahnu naqulu innallaha ta'ala mustawin ala arsyih. Kami mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy-Nya. Bukan sekedar istawa, yaitu pakai fi'il madhi, tetapi menggunakan apa? Isim fa'il. Sebagai apa? Bentuk taukid, didatangkan dengan isim fa'il, bukan dengan fi'il madhi istawa, walaupun dua-duanya tak masalah. Tapi dalam ilmu balaghah jelas apa? Isim fa'il lebih kuat daripada sekedar fi'il madhi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Ini polanya adalah pola tamadduh, pujian. Allah tengah memuji diri sendiri. Berarti kalau itu adalah pujian, tidak layak pujian itu sekedar majaz. Ini pujian yang hakiki, dengan pujian yang levelnya bukan level sembarangan. Tapi apa? Beliau Allah Ta'ala istiwa dengan sifatnya yang paling luas di atas makhluknya yang paling luas. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Karena Ar-Rahman ma'ruf ini kembali pada sifat dzatiyah, yaitu alladzi lam yazal wa lam yazal muttasifan bi birrahmatil wasi'ah, yang terus-menerus dan senantiasa memiliki sifat rahmat yang luas. Ini sifat dzatiyah, luasnya rahmat Allah. Tapi sementara arsy adalah makhluknya yang paling luas. Telah dinukilkan ijma bahwasanya arsy Allah adalah makhluk yang paling tinggi, yang paling besar dan paling bercahaya. Dinukilkan ijma oleh Imam Ibnul Qayyim di sebagian kitab beliau. Berarti ini pola pujian yang sangat tinggi, tak layak kemudian ditakwil-takwil lagi. Wa saqal adillata ala dzalik. Dan Abdul Hasan Al-Asy'ari mendatangkan saqa, yaitu memaparkan, mendatangkan dalil-dalil tentang masalah ini. Summa qala, setelah itu beliau mengatakan, wa qala qailuna minal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyah. Orang-orang yang berkata dari kalangan Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha Al-Mughazali, Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Sofwan At-Tirmidzi, Al-Haruriyah, pengikut Nafi Al-Azraq dan yang lain-lain itu. Mereka semua mengatakan inna makna qaulihi ar-Rahmanu 'ala arsy istawa anahu istaula wa malaka wa qahara. Mereka menakwilkan dengan apa? Mengikuti jalannya orang-orang Yahudi yang suka memesongkan yuharifunal kalima an mawadhi'i, memalingkan kalam dari tempatnya. Disuruh bilang hintoh malah mendapatkan huruf hintoh. Nah, orang-orang yang tadi sama disuruh mengatakan istawa malah menambahkan lam jadi istaula. Ini ikut gayanya orang-orang kafir. Wa jahadu ayyakuna Allahu ala arsyihi kama qala ahlul haqq.
Dan mereka menentang untuk Allah itu di atas arsy-Nya sebagaimana yang dikatakan ahli hak. Bahkan apa? Sebagaimana yang Allah katakan sendiri. Ini kalimat yang lebih baik seperti yang dicontohkan oleh para salaf. Sebagian salaf ditanya, apakah engkau yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy? Maka beliau mengatakan, saya mengatakan apa yang Allah katakan, sedangkan engkau mengingkari apa yang Allah katakan. Langsung bungkam dia. Jadi ini bukan sekedar ucapan ahlul haq istilahnya, bukan sekedar ucapan kalau sekarang apa kelompok Wahabi, bukan. Ini Allah yang bicara dan Nabi yang bicara. Kita sekedar mengikuti. Wa dhahabu fil istiwa'i ilal qudrah, dan mereka dhahabu i'tanaku, yaitu memeluk keyakinan bahwasanya istiwa artinya qudrah, yaitu kekuasaan. Kata para ulama, takwilnya lebih buruk daripada asalnya. Mereka lari dari sesuatu yang mereka khawatirkan menimbulkan tasbih, justru lari kepada sesuatu yang lebih buruk lagi. Berarti mereka membatasi kekuasaan Allah. Allah hanya menguasai arsy. Buktinya Allah hanya mengatakan istiwa alal arsy, tidak menyebutkan istiwa ala yang lain-lain. Kalau qudrah mestinya meliputi segalanya, ala kulli syai'in qadir. Menunjukkan takwil mereka itu justru cacat, menunjukkan mereka jauh dari kefasihan. Walau kana hadza kama qalu, seandainya ini seperti yang mereka katakan, seandainya hakikatnya memang seperti yang mereka katakan, karena la farqa bainal arsy wal ardi sabiati as-sufla, niscaya tidak ada perbedaan antara arsy dengan bumi yang ketujuh yang paling rendah. Ya, semuanya dikuasai Allah. Li'anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai', karena Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, takkan hanya menguasai arsy semata. Tayyib. Ini setelahnya apa? Apakah maktuf biasa, yaitu wal ardi was samawati wa kulli syai'in fil alam, dia berkuasa atas bumi, atas langit dan segala sesuatu di alam semesta ini. Falau kana Allahu mustawiyan alal arsy bi ma'na istila'i wal qudrah, kata Abdul Hasan rahimahullah, seandainya Allah itu istiwa di atas arsy dengan makna menguasai atau mendominasi dan berkuasa, lakana mustawiyan alal ardi wal khusus wal antan, niscaya Allah juga istiwa di atas bumi, di atas khusus, yaitu tempat-tempat berak, bilik-bilik tandas, wal antan, dan juga semua benda-benda najis, naudzubillah, wal akdzar, benda-benda yang menjijikkan. Padahal tatkala Allah menyebutkan di 7 tempat itu istawa alal arsy, ini polanya adalah pola tamadduh wa tanazzuh, yaitu memuji diri sendiri dan menyucikan diri. Bagaimana kalau menyucikan diri sendiri tapi mengatakan istiwa di atas najis-najis dan semacamnya? Jelas Allah menguasai semua, tapi istiwa itu lain memang. Li'annahu qadirun alal asya'i kulliha, karena Allah memang menguasai semua benda. Walam najid ahadan minal muslimin, dan kami tidak mendapatkan satu orang pun dari muslimin yaqul, yang mengatakan innallaha mustawin alal khusyush, bahwasanya Allah itu istiwa di atas khusyush, yaitu apa tadi itu? Tempat-tempat buang hajat itu. Wal akhliyah, ya tempat-tempat sama akhliyah untuk buang hajat juga, menyendiri, menyepi. Fala yajuzu ayyakuna ma'na listiwa alal arsy ala maknan huwa amun fil asya'i kulliha, maka tidak boleh, kata Abdul Hasan rahimahullah, untuk menjadi, yaitu bahwasanya makna istiwa alal arsy itu menjadi makna yang umum di atas segala sesuatu semuanya. Wa wajaba ayyakuna makna listiwa yahtassu bil arsy, dan wajib untuk makna istiwa itu hanya khusus kepada arsy seperti yang Allah sebutkan. Duna sa'iril asya, bukannya benda-benda yang lainnya. Sa'ir ini memiliki 2 makna sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala di dalam Syarah Qatrin Nada beliau. Boleh artinya sa'ir adalah kul, semua, atau sa'ir yaitu siwa, selain yang disebutkan sebelumnya. Wa hakadza qala fi kitabihi Al-Mujaz. Demikian pula Abdul Hasan berkata di dalam kitab beliau Al-Mujaz. Cuma ana belum pernah lihat kitab yang ini. Baik, 1 kitab pun cukup, apalagi sekian kitab yang menjelaskan akidah beliau yang akhir.
wa ghairihi min kutubih, dan kitab-kitab beliau yang lain. Al-faidatul asyirah, faedah yang ke-10. At-ta'lifu fil aqidah ala manhajis salaf. Penulisan di dalam akidah berdasarkan manhaj salaf, ya manhaj para pendahulu. Al-mu'allafatu fil aqidati ala manhajis salaf katsiratun jiddah. Karya-karya tulis tentang akidah wazan fa'ilah, bermakna apa? Mu'taqadah, yang diyakini oleh hati, disepakati oleh hati, akad. Berdasarkan manhaj salaf itu banyak sekali. Ya, sebagian telah sampai ke kita, sebagian belum. Yang sampai ke kita pun belum banyak dibaca oleh kaum muslimin. Minha mu'allafatun mustaqillah, sebagiannya adalah karya tulis yang berdiri sendiri. Memang khusus membahas syarhus sunnah atau aslu sunnah wa i'tiqaduddin, atau apa, syarah madhahibi ahli sunnah dan semacam itu. Misalkan wa minha mu'allafatun tashtamilu alal aqaidi wa ghairiha, dan sebagiannya adalah karya-karya tulis yang mencakupi akidah dan yang lainnya, seperti kitab ini, kitab Al-Jami' karya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini. Kitab fikih, tetapi awal-awalnya itu memperbaiki akidah. Apa gunanya orang fikihnya sana sini luas sangat, membuat orang ternganga dan terpana, tapi akarnya rusak, tak ada gunanya itu. Karena yang Nabi ancam masuk neraka dari 72 kelompok bukan karena kesalahan fikih atau adab atau apa, tapi masalah manhaj dia, masalah akar pemikiran dia. Setia pada ajaran salaf ataukah malah berpandai-pandai membuat ajaran sendiri dan melindungi ahli batil. Baik. Kata beliau, ammal kutubul mustamilatu alal aqaidi wa ghairiha. Adapun kitab-kitab yang mencakupi akidah dan yang lainnya, bukan berdiri sendiri, mislu Sahihil Bukhari, seperti Sahih Bukhari, dan juga yang sebelum Sahih Bukhari, apa itu? Musannaf punya Imam Ibnu Abi Syaibah, banyak membahas akidah di situ. Demikian pula yang sezaman dengan Imam Bukhari adalah Imam Al-Karmani yang punya kitab Masail, itu Masail terhadap Ahmad dan Ishaq, mencakupi masalah akidah, masalah manhaj, masalah adab, masalah tafsir dan seterusnya selain fikih. Fa innahu yashtamilu ala sab'atin wa tis'ina kitabah. Karena sesungguhnya Sahih Bukhari itu mencakupi 97 kitab, ya digabung jadi satu. Makanya kalau kita lihat dalam biografi Bukhari, terkadang para a'imah menyebutkan Bukhari punya kitab tafsir. Yang mana? Itu yang sudah digabungkan di dalam kitab Sahih Bukhari, khusus masalah tafsir dan seterusnya, khusus masalah wudhu, khusus masalah sirah dan seterusnya. Itu kemudian bergabung menjadi kitab Al-Jami'us Shahih itu. Al-Jami' As-Shahih Al-Musnad. Awaluha kitabul iman. Yang pertama adalah kitab iman. Ini mungkin secara garis besarnya ya. Jelas yang pertama kali tentunya Badaul Wahyi, dan itu memang bagian dari iman sebenarnya. Wa akhiruha kitabut tauhid, paling akhirnya adalah kitabut tauhid. Wa bainahuma kutubun ukhra, dan diantaranya ada kitab-kitab yang banyak, kitab yang lain, mislu kitabil qadar, wa kitabil anbiya, wa kitab al-iqtisam bil kitabi was sunnah. Ya, kitab-kitab bagus sekali. Termasuk kitab yang kata para ulama paling indah, kitab yang mana? Yaitu Badail Khalqi, awal penciptaan, bagus sekali. Dalil-dalil yang beliau datangkan di situ. Ya jelas semuanya bagus yang di dalam Sahih Bukhari. Kemudian wa mithlu Sahih Muslim, juga seperti kitab Sahih Muslim. Fa fihi kitabul iman, dalamnya ada kitabul iman, wa huwa awwalul kutub, dan ini kitab pertama di dalam Sahih Muslim. Na'am. Wa kitabul qadar wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Wa kadza kutubus sunanil arba'ah, demikian pula as-sunanul arba'ah, terutama adalah apa? Sunan Ibnu Majah. Muqaddimahnya itu betul-betul untuk memperbaiki manhaj. Wa ghairiha, dan yang selain itu, selain as-sunanul arba'ah, tashtamilu ala kutubin fil aqidah, seperti juga apa? Sunan Ad-Darimi, awal-awalnya itu terkait dengan perbaikan manhaj. Ba'duha bismil iman, sebagian diberi nama al-iman, al-imanul kabir. Wa ba'duha bismis sunnah, mithlu kitabis sunnah fi sunani Abi Dawud. Nah,
Wa amal mu'allafatul mustaqillatu fil aqidah, adapun karya-karya tulis yang bersendirian khusus untuk membahas masalah akidah, fatanqasimu ila qismain, maka dia terbagi menjadi dua bagian. Mu'allafatun ala tariqatil mutaqaddimin, karya-karya tulis sesuai dengan metode para mutaqaddimin. Mutaqaddimin di zaman apa? Muhaddisin itu. Wa mu'allafatun ala tariqatil mutaakhirin, karya-karya tulis yang mengikuti metode mutaakhirin. Lebih banyak apa? Membahas, memperinci, cara membantah dan mengupas kebatilan-kebatilan, sisi kebatilan dari suatu pendapat dan sebagainya. Amal mu'allafatu ala tariqatil mutaqaddimin, adapun karya-karya tulis yang berdasarkan metode para mutaqaddimin, fahiya tu'na ghaliban bi'iradil ahadits, maka dia seringkali ghaliban, biasanya atau yang dominan adalah menumpukan perhatian pada didatangkannya hadis-hadis wal asar musnadah dengan sanadnya. Wa fiha asma'un yadkhulu tahtaha iddatun musammayat, di dalamnya ada nama-nama yang mana masuk ke dalamnya sejumlah objek-objek kal iman was sunnah war raddi alal jahmiyah. Tayyib. Faminal mu'allafati bismil iman, termasuk karya tulis yang menggunakan nama al-iman. Al-iman li Abi Bakar bin Abi Syaibah, wali Abil Qasim, Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, wali bni Abi Umar Al-Adani, wali bni Mandah wa ghairiha. Tayyib. Kita tambah sedikit lagi. Wa minal mu'allafati bismi sunnah, termasuk karya tulis dengan nama as-sunnah adalah as-sunnah li Muhammad bin Nasr al-Marwazi, sahabatnya Imam Ahmad, sama-sama belajar kepada Asy-Syafi'i. Dan alhamdulillah dulu di Indonesia sudah selesai ini dibacakan, tapi kita tapis. Kita tapis dan kita takhrij. Wali bin Abi Asim. Wali Ibnu Abi Asim sangat panjang. Dengan apa? Dengan hadis-hadis yang sangat panjang pembahasannya. Bukan sanadnya panjang, tapi pembahasannya panjang. Wali Abdullah bin Imami Ahmad. Dengan apa? Beberapa versinya itu di beberapa cetakan Saudi bagian terakhir dihapus. Tentang apa? Riwayat-riwayat para salaf yang membantah Abu Hanifah betul-betul dihapus. Baik. Ada juga cetakan yang lama itu masih ada, masih asli. Baik. Wallahu a'lam. Nah, makanya tatkala Syekh Muqbil beliau membuat kitab khusus tentang itu, Nasrus Shahifah, tentang kebatilan Abu Hanifah dengan sanad-sanadnya, maka para masyayikh di Saudi mengatakan ini sudah berlalu dan semuanya sudah sepakat untuk menerima Abu Hanifah. Alhamdulillah, sepakat menyelisihi riwayat salaf tak boleh lah. Tapi memang apa? Pengikut Abu Hanifah itu terkenal sangat ganas mereka. Bukan kita katakan Abu Hanifah ganas, orangnya lembut Abu Hanifah dalam biografinya. Tapi pengikutnya, fanatiknya mengerikan. Makanya seperti Qadil Qudah Mesir waktu itu, siapa itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, sempat jadi Qadil Qudah. Tapi tak lama. Itu aja beliau ketika di dalam Tahdhibut Tahdhib menyebutkan kalam-kalam para salaf tentang batilnya Abu Hanifah. Tapi baik batilnya Abu Hanifah ataupun lemahnya hafalan beliau rahimahullah, tapi dalam takrib beliau juga mengatakan apa? Faqihun masyhur, dah itu aja. Tak mengatakan dhaif atau apa. Menunjukkan apa? Memang tekanan dari Ahnaf itu berat sekali. Terutama Ahnaf yang sekarang mereka di mana itu, yang di India dan lain-lain, memang ganas-ganas orangnya, pakai kekerasan. Biasa pengikut hawa nafsu pakai kekerasan. Baik, makanya kita lihat di Damaj ada beberapa cetakan untuk kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad. Sebagian cetakan yang baru memang sudah tidak ada, itu dihapus. Kata para masyayikh memang dihapus di Saudi. Tak boleh riwayat batilnya Abu Hanifah, tak boleh. Padahal ini kitab siapa? Kitab Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Bagaimana kitab salaf dipotong-potong hanya demi mencari ridho para apa itu orang yang fanatik madhab Abu Hanifah. Na'udzubillah. Padahal pengikut terbesar Abu Hanifah dua-duanya siapa itu? Muhammad Ibnul Hasan dan siapa satu lagi itu Abu Yusuf. Dua-duanya yang menjarah gurunya sendiri. Baik. Tapi inilah yang terjadi. Nah, tapi ada beberapa kitab yang masih cetakan lama masih ada itu. Di bagian akhir bantahan terhadap Abu Hanifah. Baik, demikian pula Musannaf punya Imam Ibnu Abi Syaibah, di akhirnya ada Ar-Raddu ala Abi Hanifah. Wa
Lilalikai, al-lalikai yang tercetak kadang 4 jilid, kadang 5 jilid itu. Beliau dalam masalah fikih, beliau Syafi'i, tetapi beliau tidak fanatik. Nah, beliau mengarang kitab menjadi kitab terbesar dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai-sampai orang soleh di zaman beliau, tatkala beliau wafat, bermimpi jumpa beliau, kemudian menanyakan, apa yang diperbuat Rabbmu kepadamu? Beliau mengatakan, Allah mengampuni saya. Tatkala ditanya, dengan sebab apa Allah mengampuni Anda? Nah, beliau menunduk, kemudian menunjukkan ini dengan kitab ini, Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apa? Jarang orang Syafi'iyah membaca kitab itu. Walil Khalal, ya As-Sunnah karya Al-Khalal. Wali Ibni Syahin. Tayyib. Ibnu Syahin, yaitu kitabnya apa itu? Syarah Madhahibi Ahli Sunnah. Wa Usulis Sunnah li Ibni Abi Zamanin, bukan Zamanain tapi Zamanin. Ini juga alhamdulillah punya Ibnu Syahin dan punya Ibnu Abi Zamanin telah selesai diajarkan di Indonesia, tapi dengan penapisan. Karena waktunya tak cukup untuk daurah 3 hari kalau kitab-kitab tadi dibaca dengan sanad sebanyak itu. Wa syarhi sunnah lil Muzani, alhamdulillah ini sudah pernah ya dulu ya di Kedah. Wal Barbahari belum. Thayyib. Wal Mukhtar fi usuli sunnah li Ibnil Banna. Kalau tak salah ini adalah Misri rahimahullah. Thayyib. Dan yang lain-lain banyak sekali. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.